teman-teman, kita latihan untuk ya mengakses subconscious mind kita. Dan ingat ya, subconscious mind kan bukan hanya di otak, ya karena sudah jalan selama ini, selama seumur kita ini, misalnya Bu Isa ini 52 ya, 52 tahun, bawah sadar Bu Isa yang di otak itu jalan di sistem saraf, maka dia sudah masuk juga ke dalam informasi di sel-sel tubuh. Ya, nah, jadi ya menurut ilmu Neuro-Linguistic Program NLP ya bahwa persarafan kita ada visual, auditori, ya kinestetik, seluruh tubuh. Kinestetik ini lebar ya. Kemudian olfaktori, hidung, dan gustatori. Maka ada 5 sebetulnya yang bisa kita latih. Ya, 5 ya. Tapi dari 5 ini biasanya ya yang paling sering didominasi adalah 3. Visual, auditori, dan kinestetik. Ya, tapi sekarang kita melatih yang 5-5-nya nih. Latihannya tuh gampang sekali. Ya, gampang sekali. Nah, sekali lagi ya kuncinya adalah tenang, dan sekarang supaya tenang barangkali duduknya mulai nyenderan yang ada di kursi gitu ya. Nah, tarik nafas panjang dulu. Bagus sekali. Baik, dan karena kita betul-betul harus sesuai tuntunan ya, maka kita taus dulu ya 4 kali. A'udzubillahi minasyaitonirrajim, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kemudian kita baca basmalah, bismillahirrahmanirrahim. Ya. Baik, sekarang boleh pejamkan mata, tarik nafas panjang lagi. Lepas perlahan lewat mulut. Bagus sekali. Sekarang kita akan latihan tarik nafas 3/3 ya. Bu Isa akan waktu tarik nafas lewat hidung, Bu Isa akan hitung 1, 2, 3. Habis itu tahan dulu 1, 2, 3. Kemudian nanti kalau Bu Isa bilang hembuskan nafas, hembuskan. Pada saat hembuskan juga Bu Isa hitung 1, 2, 3. Waktu habis dihembuskan ya, tahan untuk tidak tarik nafas dulu dengan hitungan 1, 2, 3. Oke, ya. Baik, Bu Isa izin buka mata untuk melihat teman-teman ya. Teman-teman pejamkan mata. Ya, baik ya. Ya, tarik nafas panjang dari hidung. 1, 2, 3. Tahan. 1, 2, 3. Lepas. 1, 2, 3. Tahan. 1, 2, 3. Bagus sekali. Ya. Bu Isa, lepasnya enak dari hidung atau dari mulut? Ya, nah untuk kita latihan nafas 3/3 ini, kita lepaskannya dari mulut. Ya, baik lagi. Ya, tarik nafas. 1, 2, 3, tahan. 1, 2, 3, lepas dari mulut. 1, 2, 3, bagus. Tahan perutnya. 1, 2, 3, bagus sekali. Ya, baik teman-teman, kita akan melatih daya visualisasi, auditori, kinestetik, olfaktori, dan gustatori dengan mencoba satu benda yang tentu sangat diingat, yaitu jeruk. Jeruk. Ya. Sekarang ya, rasakan dalam keadaan mata tertutup seolah-olah Anda melihat jeruk itu di depan Anda. Anda boleh memilih jeruk yang warnanya hijau kah, orange kah, jadi beri warna di jeruk tersebut. Latih satu jeruk ada di depan Anda. Seolah-olah Anda melihat, walaupun Anda tidak melihat sesungguhnya, tetapi Anda melihat ada jeruk untuk melatih saraf visual kita. Ya. Baik, sekarang tambahkan jeruk di kanan kirinya, jadi ada ya yang dari 1, kemudian tambah 1 di samping, tambah 1 di samping, menjadi 3 buah jeruk. Bagus sekali.
Dan sekarang tambahkan lagi jeruk di samping kanannya 1, samping kirinya 1, dan sekarang ada 5 jeruk. Berikan warna di jeruk itu terserah Anda. Apakah mau warna hijau kah, atau orange kah, atau perpaduan kuning hijau atau orange hijau, berikan warna. Seolah-olah Anda melihat jeruk ini berwarna. Bagus sekali. Sekarang kita melatih persarafan auditori kita, ya. Dengarkan seolah-olah jeruk itu berkata, aku jeruk. Terus yang lainnya juga bilang jeruk. Yang lainnya juga bilang jeruk. Dengarkan seolah-olah Anda mendengarkan kalimat itu. Dengarkan. Sudah bukan satu lagi yang mengatakan aku jeruk. Suara itu bertambah. Ya. Bagus sekali. Ya. Atau mungkin Anda mendengarkan suara-suara lain tentang jeruk. Ya, silakan. Ya, mungkin sering mendengarkan jeruk bicara dengan jeruk, silakan. Ya. Bagus sekali. Dan sekarang rasakan ya jeruk ini dikupas. Anda ya mencium wangi jeruk. Anda rasakan saraf-saraf di olfaktori atau di daerah hidung mengendus bau jeruk. Sekali bau yang khas dari jeruk, terutama jeruk yang Anda pilih berwarna hijau keseluruhannya. Bau jeruk. Dan bersamaan juga Anda rasakan rasa jeruk di lidah Anda. Ya. Tergantung jeruk yang Anda pilih dari awal, apakah jeruk ini berwarna orange dan tentu rasanya manis-manis, tapi tetap ada khas jeruknya. Ya, atau mungkin Anda memilih dari awal jeruk ini berwarna hijau, maka terasa asam di lidah Anda. Ya. Bagus sekali. Dan sekarang Anda rasakan adakah di bagian tubuh Anda, ya bisa jadi di bagian perut Anda, karena Anda telah ya mencoba merasakan rasa jeruk itu, bagian tubuh Anda berbunyi kah? Atau bagian tubuh Anda di daerah perut Anda rasakan rasa jeruk itu sampai di perut Anda. Ini melatih kinestetik Anda. Atau mungkin Anda merasa bukan di perut, tapi di dada. Silakan. Sekarang ini adalah melatih saraf-saraf kinestetik Anda, yaitu perabaan yang langsung termanifestasi di dalam tubuh Anda. Bagus sekali. Ya. Baik, tadi kita semua sudah melatih visual kita, auditori kita, olfaktori kita, gustatori kita, dan kinestetik kita. Alhamdulillah. Tarik nafas panjang sekali lagi dari hidung. Buang perlahan lewat mulut. Bagus, sekarang rasakan nafas dari hidung masing-masing dan keluar dari hidung. Nafas biasa. Rasakan nafas yang Anda hirup dari hidung dan nafas biasa dan keluar dari hidung. Betul-betul Anda rasakan.
masuk ke hidung dan keluar dari hidung. Oksigen yang ditarik sangat menyegarkan. Masuk ke hidung kita, rasakan kesejukannya dan sewaktu melepaskan karbon dioksida. Ya, Anda juga merasakannya. Bagus sekali. Baik teman-teman, sekarang teman-teman hitung sendiri dalam hati Anda 1-3 dan nanti pada hitungan ketiga Anda buka mata perlahan-lahan. Silakan. Ya, silakan hitung sendiri sampai 1-3 dan buka mata perlahan-lahan. Oke. Enak jeruknya? Asam, Siapa yang jeruknya mana? Asam ya? Iya. Ya. Tongkongan ini masih nyangkut. Tadi masih nyangkut. Vera tadi pilih jeruk warna apa? Orange. Orange, oke. Kecium baunya? Banget. Kedengar di telinga? Dengar. Nggak ada bilang jeruk makan jeruk, nggak ada ya? Enggak, tapi berebutan. Jeruk, aku juga, jeruk, aku juga, gitu. Oh gitu ya, jeruk, aku juga gitu ya, keren ya. Kemudian waktu dirasakan di lidah? Lidah kerasa. Yang manis atau yang asam ini? Yang asam manis, Bu. Karena kebetulan saya memang sukanya asam manis, jadi kayak munculnya asam manis gitu, Bu. Asam manis, oke. Pada saat di dalam tubuh, di mana terasanya? Di kerongkongan, sampai sekarang juga kayak masih, maksudnya di tenggorokan. Kayaknya mau makan jeruk nih. Ya. Oke, baik. Terima kasih, alhamdulillah ya. Ya, satu lagi bisa tanya ya, mumpung Mbak Ai jadi moderator. Baik, tadi bisa lihat jeruknya? Bisa. Jeruk Medan. Bisa. Jeruk Medan, oh. Iya. Kayak mana tuh jeruk Medan? Agak-agak manis lebih banyak daripada asamnya. Oh gitu ya. Tapi bisa langsung 1, 3, 5 bisa? Bisa. Tadi saya malah sekilo, Bu. Sekilo. Ya, bisa nyangkut di leher. Sekilo ya. Bagus deh. Itu namanya kreatif ya. Bagus ya. Jadi memang sengaja nanti masing-masing orang tuh akan ada macam-macam dia punya kreativitas ya. Oke, jadi Mbak Ai jeruk Medan warnanya apa tadi? Warnanya hijau. Kuning ke hijau. Warnanya apa sih jeruk Medan? Antara kuning dan hijau. Oh gitu. Ya. Oke, ya bisa kedengaran tadi dia ngomong? Bisa. Bisa ya, oke. Terus ya, oke. Bisa terasa? Bisa, seger, manis, ada asamnya. Ya, terus waktu di badan terasanya di mana? Di perut kalau saya. Kalau Bu Vera tadi di tenggorokan, Mbak Ai tadi di mana? Saya di perut. Di perut ya? Nah, ya. Jadi mungkin teman-teman ada yang di perut, ada yang nyangkut di tenggorokan gitu ya. Nah, itu tadi teknik gampang atau teknik sederhana melatih bawah sadar kita ya. Tapi itu tadi dengan benda ya, tadi dengan benda dan jeruk, terutama jeruk adalah benda yang kategori buah yang bisa kita latih untuk menstimulasi 5 jenis rangsangan tadi. Visual, auditori, ya, olfaktori, gustatori, dan kinestetik itu di badan kita. Ya, nah, namun biasanya dari 5 ini kita ambil 3 besar. Ya, untuk apa? Untuk menggunakan menstimulasi subconscious mind kita di kondisi-kondisi lain. Kondisi-kondisi lain. Maksudnya apa Bu Isa? Maksudnya misalnya nih, ya, kita ya mau membuat satu kegiatan gitu ya, membuat satu kegiatan atau paling enggak yang paling gampang ingin membuat diri kita ya semakin percaya diri gitu ya. Nah, dengan teknik menstimulasi ya rangsangan saraf tadi, bawah sadar tadi ya, tapi tetap ngikutin tadi ya,
bahwa kita duduk tenang, kemudian kita ta'awuz, basmalah, ya. Itu tuntunan kita ya, karena kita muslim, muslimah ya. Mungkin kalau teman-teman belajar dengan narasumber lain, mungkin nggak ada itu ta'awuz basmalahnya ya. Tapi kita nggak boleh itu melupakan, karena itu ya, powerful. Bahkan sudah masuk untuk menstimulasi suprasadar kita. Ya, ini asiknya kalau ya kita menggunakan ya prosedur yang Islami. Ya. Nah, kemudian sewaktu kita mulai mau menstimulasi tentang ya kepercayaan diri kita atau PD kita gitu ya. Nah, kita lihat diri kita ya, percaya diri gitu. Nah, namun kalau kita mau membayangkan diri kita itu tidak melihat kita di depan, tapi langsung terasa di sini aja. Ya, langsung terasa bahwa saya percaya diri, atau mungkin ada tulisan di otak percaya diri, atau tulisan di badan percaya diri gitu. Kemudian itu untuk visual, kemudian untuk auditorinya ya, ada suara ya, Aisyah Dahlan, kamu percaya diri, atau Aisyah Dahlan ya, tingkat percaya dirimu semakin meningkat. Nah, itu untuk di auditori. Nah, kemudian untuk di kinestetik, coba nanti rasakan bagian mana badan yang memberikan sinyal. Ya, entah dia bentuknya hangat, entah dia bentuknya cekot-cekot. Cekot-cekot itu bahasa apa ya? Pokoknya ada semeriwing-semeriwing ya, dan entah apa saja. Perhatikan tubuh Anda. Perhatikan tubuh Anda, karena dengan nanti kita merasakan di kinestetik itu, kita akan usap-usap bagian badan itu. Nanti ya, masing-masing ya, nanti rasakan. Nanti Bu Isa juga akan tuntun, usap-usap bagian badan itu, dan kita afirmasikan lagi, kita niatkan lagi kalimat ya, dengan istilahnya nih, kalau nanti Bu Isa misalnya, wahai Aisyah Dahlan, engkau semakin percaya diri. Ya, tapi nggak main asal ngusap ya, nanti dirasa dulu tuh. Apakah di sini, apakah di punggung, apa di kepala, apa di perut, apa di dada, apa di perut, apa di kaki, di paha, silakan. Ya, kita coba ya untuk menstimulasi percaya diri kita. Ya, ini teknik sangat sederhana tapi powerful. Dan ingat, ini kita masih melatih subconscious mind kita. Belum lagi masuk ke suprasadar, walaupun tetap karena ada tuntunan Islam, suprasadar sudah mulai terikat. Ya. Oke. Siap? Ya, kembali sender. Kita baca ta'awuz lagi 4 kali. A'udzubillahi minasyaitonirrajim, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Silakan Anda pejamkan mata, tarik nafas panjang, buang lewat mulut. Bagus sekali. Dan sekarang kita pakai teknik tarik nafas 3/3 ya. Tarik nafas panjang, 1, 2, 3, tahan, 1, 2, 3, lepas lewat mulut, 1, 2, 3, tahan, 1, 2, 3, bagus. Ya, jadi kalau bisa bilang tahan, waktu setelah melepaskan perutnya dikempesin, ya. Jadi ini adalah teknik sederhana namanya nafas perut. Oke, sekali lagi ya. Ya, tarik nafas panjang dari hidung, 1, 2, 3, kemungin perutnya ya, tahan, 1, 2, 3, lepas lewat mulut, 1, 2, 3, tahan perutnya, 1, 2, 3, bagus sekali. Semakin tenang, semakin rileks, semakin otot-otot tubuh tidak menghimpit pembuluh darah, tidak menghimpit pembuluh saraf, ya, tidak menghimpit juga pembuluh limfe dan pembuluh meridian, ya, semakin lapang. Ya. Baik, dan sekarang katakan pada diri Anda, Bismillahirrahmanirrahim, ya, masing-masing sebut namanya lengkap. Bagus lagi ditambah nama ayah. Sapa dia, wahai, sebut nama Anda. Kepercayaan diri. Ya, sebut lagi nama Anda.
semakin meningkat. Atau bisa juga Anda katakan percaya diri, sebut nama Anda, semakin meningkat. Ya. Dan sekarang lihat seolah-olah tubuh Anda, rasa percaya dirinya yang ada di otak, yang ada di dada Anda semakin meningkat di dalam tubuh Anda. Ada rasa wajah Anda senyum, ya. Dan Anda melihat seolah-olah juga mata Anda berbinar-binar. Ingat, untuk memvisualisasi diri Anda, sebaiknya Anda langsung merasakannya, melihatnya yang ada di diri Anda saat ini, bukan melihat diri Anda di depan Anda. Baik, dan sekarang kita latih auditori, ya. Dengarkan. Ada suara yang mengatakan, menyebut nama Anda dan mengatakan semakin percaya diri. Semakin percaya diri. Semakin percaya diri. Dengarkan kalimat tersebut. Bagus sekali. Ya. Setelah Anda melihat diri Anda dan mendengarkan bahwa Anda semakin percaya diri, sekarang rasakan di bagian tubuh Anda yang memberikan sinyal, memberikan tanda, yang Anda merasa di salah satu bagian tubuh Anda berbeda atau agak berbeda dibanding bagian tubuh yang lain. Bisa jadi Anda merasakan semakin hangat bagian tubuh tersebut. Dia hangat atau dia seperti agak pegal. Dan sekarang Anda pegang bagian tubuh Anda tadi yang memberikan sinyal, yang memberikan ya tanda-tanda. Anda usap-usap. Lalu katakan di bagian tubuh Anda tadi yang memberikan sinyal, bisa kehangatan, bisa terasa tusuk-tusuk atau cekot-cekot atau hal yang lain. Anda usap-usap dan Anda katakan lagi. Wahai, sebut nama Anda, semakin percaya diri. Lagi katakan, wahai, semakin percaya diri. Sebut nama Anda, wahai, semakin percaya diri. Wahai, sebut nama Anda, semakin percaya diri. Sekali lagi, ya, Anda katakan dengan kesungguhan. Sebut, wahai, panggil nama Anda. Engkau semakin percaya diri. Karena percaya dirimu ini membuat dirimu semakin bersyukur, sehingga semakin engkau mengingat Allah, sehingga semakin engkau merasakan karunia Allah, berkah dari Allah, rahmat dari Allah, kasih sayang Allah, dan membuat dirimu, wahai, sebut nama Anda, semakin sukses, semakin bermanfaat untuk diri, sebut lagi nama Anda, untuk keluarga, sebut nama Anda lagi, dan untuk umat. Baik, sekali lagi, ya, usap-usap bagian tubuh Anda yang memberikan sinyal tadi, ya. Wahai, duhai, diriku, sebut namanya masing-masing. Ya. Semakin percaya diri, karena dengan percaya diri ini,
engkau semakin bersyukur, engkau semakin mencintai dirimu, sehingga engkau semakin mencintai Allah Ta'ala yang menciptakan dirimu. Sebut diri sendiri ya, menciptakan. Sehingga terasa anugerah dari Allah, berkah dari Allah, rahmat dari Allah, kasih sayang dari Allah. Wahai diriku, sebut namanya dirinya. Semakin sukses, semakin bermanfaat untuk diriku, sebut lagi nama. Untuk keluargaku, sebut lagi nama. Dan untuk umat. Katakan amin ya Rabbil Alamin. Bagus, lepaskan tangan Anda, tarik nafas panjang. Lepaskan lewat mulut. Bagus, dan sekarang rasakan nafas biasa yang Anda tarik dari hidung, keluar lewat hidung. Rasakan hangatnya nafas yang masuk di hidung Anda. Dan rasakan hangatnya nafas yang keluar di hidung Anda. Rasakan oksigen yang lapang Anda hirup sebagai karunia Allah. Dan keluar karbon dioksida sebagai karunia Allah. Baik, sekarang Anda menghitung sendiri dalam hati Anda 1 sampai 3 dan nanti pada hitungan ketiga buka mata perlahan-lahan. Ya, hitung sekarang. Ya, yang sudah menghitung silakan buka mata. Alhamdulillah. Ya. Bisa ya, gampang ya? Iya. Baik, di mana tadi? Ya, tadi dada kiri saya, Bu. Dada kiri, oke. Ya. Berarti jantung ya. Iya. Mas Erwansyah di mana tadi? Bisakah tadi merasakan sewaktu mengatakan percaya diri? Boleh dibukakan mute-nya Mas Erwansyah. Mas Erwansyah boleh di-unmute? Saya pilih Mas Erwansyah karena pas banget di depan saya soalnya. Iya. Mas Erwansyah, Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Dok. Alhamdulillah. Tadi bisa merasakan melihat bahwa Mas Erwansyah percaya diri? Alhamdulillah, Dok. Ya, bisa mendengar? Bisa mendengar? Dok. Oke. Iya. Terus di bagian tubuh mana Mas Erwansyah terasa? Bagian tubuh kanan. Kanan. Sebelah mana tepatnya? Boleh ditunjuk? Sebelah sini, Dok. Oke. Apa yang terasa tadi? Debar-debar, dia ada gemetar kayak gitu, Dok. Oh gitu ya? Iya. Deg-degan gitu, semeriwing gitu? Iya, semeriwing kayak gitu, Dok. Bener, Dok. Ada rasa hangat setelah diusap-usap? Apa, Dok? Ada terasa hangat setelah diusap? Iya, terasa hangat kayak panas kayak gitu, Dok. Iya. Dan sekarang terasa Mas Erwansyah lebih percaya diri? Oh, alhamdulillah. Dari tadi sebelum ikut kajian, alhamdulillah udah ngikut ini. Alhamdulillah terasa percaya dirinya makin bertambah, Dok. Oke, baik. Ya, terima kasih Mas Erwansyah ya. Ya, Dok. Nah, jadi nanti nih pada satu ketika ya, kita misalnya harus melakukan sebuah kegiatan apa saja, memasak kah, ya, atau menjahit kah, atau mau ketemu orang kah, atau mau bicara sama suami, sama anak gitu ya, kita balik, duduk tenang, tarik nafas biasa saja, terus rasakan bagian diri kita. Adakah yang berbeda area tersebut? Bisa lebih hangat, bisa lebih deg-degan, atau pokoknya ada sesuatu. Berarti tubuh sedang memberikan pesan. Ya. Biasanya, misalnya ya Bu Isa ya,
ada sesuatu yang mau Bu Isa kerjakan dan itu sesuatu yang cukup penting, ya. Katakanlah siang hari ini nih cerita aja juga ya, karena kalau Bu Isa selalu cerita real, ya. Bu Isa harus ke Polda, ke kantor polisi untuk juga mengurus berkas-berkas kasus ya. Sewaktu telepon kemarin, penyidik telepon, ya Bu Isa harus langsung merasakan tubuh. Harus merasakan sinyal tubuh, ada apa. Walaupun tetap di kursi kerja ini. Oh, ya. Bagian sini. Ya. Berarti ada pesan dari bawah sadar bahwa segera kamu buat sebuah niatan untuk men-setting kegiatanmu karena ya kamu mau dipanggil polisi nanti siang kan gitu. Bu Isa nih memang kerja sama polisi, tapi tetap aja kalau dipanggil polisi kan pasti ada gitu ya. Nah, oh di sini kemarin. Maka sebelum melanjutkan sebelum seminar ya, seminar kedua kemarin, Bu Isa langsung gini. Ya. Baca basmalah terus ngomong, wahai Aisyah Dahlan, ya, kamu tenang ya. Insya Allah lancar. Dimudahkan Allah, ya. Semuanya baik untuk hal-hal yang baik. Habis itu udah enak. Jadi, bawah sadar kita ini selama ini memberikan ya sign, memberikan ya tanda di tubuh kita pada saat kita mau menghadapi sesuatu yang lebih serius, atau lebih besar, atau yang membuat emosi turun. Gitu. Kan biasanya kita pakai tarik nafas ya, selama ini kita latihannya ya, itu juga bisa. Ya, atau 3M, mengaku, meminta mengangkat, dan meminta ya, itu juga bisa. Atau allowing, itu juga bisa. Ya, hari ini kita tambahkan lagi tekniknya dengan memperhatikan sign tubuh. Bagian mana yang ya sedang memberikan tanda, dan itu yang diusap langsung. Ya, nah, satu ketika juga beberapa minggu lalu Bu Isa harus ya dapat kabar adiknya Bu Isa satu keluarga sakit. Ya, sudah kita istirja, sudah istighfar, kemudian ada bagian tubuh yang ngasih tanda. Berarti saya belum terlalu naik level emosinya. Bagian manakah itu? Ya, panggul. Wah, itu diusap-usap sambil bicara, wahai Aisyah Taimuria binti Dahlan Husain, tenang, insya Allah adikmu dan istrinya dan anak-anaknya dalam lindungan Allah. Jadi itu panggulnya Bu Isa, Ibu Isa usap-usap. Ulang-ulang, wahai Aisyah. Apa yang terjadi? Itu yang luar biasa. Ya, itu hilang rasa pegal di punggung dan tenang. Ya, tenang. Jadi ini juga satu teknik. Karena biasanya kita, ya, pada saat kita mendapat berita atau ingin mengerjakan sesuatu yang agak serius di luar kebiasaan, misalnya gitu ya, itu kan tubuh kita ada yang nggak enak ya. Nah, tapi kita meremehkan dia. Padahal kalau kita duduk tenang dulu, ya, kemudian kita usap-usap bagian tubuh tersebut, maka kesadaran yang subconscious ini terbangkitkan kembali, ya. Dan ingat bahwa emosi itu di bawah sadar, ya kan? Watak kita di bawah sadar, habit kita di bawah sadar, trauma kita itu ada di subconscious mind, maka tubuh waktu kita usap-usap, dia akan memberi pesan ke otak emosi, ya, ke semuanya tubuh kita, ke hormon-hormon, karena kalau kita usap-usap kayak gini, itu akan menstimulasi hormon dopamin, oksitosin, serotonin, endorfin. Seperti itu. Ya, nah sambil istighfar gimana Bu Isa? Itu bagus banget. Itu sudah masuk ke kesadaran yang suprasadar. Astagfirullah ya Allah, astagfirullah ya Allah, astagfirullahaladzim. Baru kita bicara sama tubuh. Ya,
Nah, ini jadi tambahan satu lagi untuk kita melatih bawah sadar kita agar semua teknik-teknik, kepingan-kepingan teknik yang kita pelajari kemarin, ya kita bisa aplikasikan. Dan itu dahsyat banget ya. Ya, dia bisa naik level emosinya ke level mutmainnah, kemudian badan yang pegel-pegel pun langsung ya hilang gitu ya, dan ajaib gitu. Biasanya pakai counterpane biasanya, tapi ini nggak pakai counterpane. Asik, kan itu yang enak. Ya.